Orang kecil, orang susah, orang tidak mampu, jangan pernah berharap mendapatkan keadilan. Saat anak ini nanti besar di dalam lingkungan di mana dia lahir dari ibunya yang menjadi seorang korban tindak kejahatan, dia bisa cenderung menjadi seorang yang dekat dengan kejahatan. Bila kita melihat itu, kita mendiamkan hal itu, maka kita termasuk pada orang-orang yang membiarkan lahir satu penjahat baru yang bisa melahirkan banyak penjahat yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Forum? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan yang Maha Kuasa. Kembali lagi bersama kami dalam program Forum Ngobdar, Ngobrol bersama Darwin. Bagaimana dengan episode kali ini? Pada episode pekan ini kami akan ajak Anda, Sobat Forum dimanapun berada, membahas terkait kasus pembunuhan yang kemudian tersangkanya divonis bebas yang baru-baru ini ramai di Surabaya, dan hari ini kami sudah menghadirkan narasumber yang merupakan kuasa hukum dari korban Dini Sera Afrianti. Beliau adalah Mas Dimas Syemahura Al-Faruq. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih udah mau hadir di tengah-tengah kami di studio Forum Keadilan. Siap. Ini kebetulan lagi di Jakarta ya Mas ya? Lagi di Jakarta. Domisili di Surabaya kan sebenarnya? Domisili di Surabaya. Oke. Besok balik Surabaya kami dengar. Iya, rencananya begitu. Oke. Makasih banyak Mas mau hadir di tengah-tengah kami gitu ya. Nanti kita akan ngobrol banyak bersama Mas Dimas terkait perkembangan kasus Dini tersebut. Cuma sebelum kita mulai, ada video yang mungkin akan kita saksikan bersama terlebih dahulu. Gak tahu. Aku mau keluar, tiba-tiba di jalan, gak bisa keluar. Iya. Oke. Coba rekam sih. Oh temennya anak teman cowok saya. Oke. Nah video ini sebenarnya juga banyak beredar di media sosial ya Mas ya. Saya sempat beberapa kali scroll di TikTok ada, cuma mungkin di blur gitu ya, di Instagram juga ada. Mas Dimas boleh cerita sedikit nggak soal video ini Mas? Iya. Apa ini sebenarnya? Kalau kita bicara video ini dengan kaitan putusan yang ada di Pengadilan Negeri Surabaya, tentu sangat-sangat bagaimana putusan di Pengadilan Negeri Surabaya itu telah mencederai keadilan dan kebenaran. Kita tahu, perlu saya jelaskan ya, di video ini dibuat oleh tersangka. Sekitar 2 menit setelah tersangka itu melindas korban. Bayangkan, video ini ditunjukkan di muka persidangan, di muka hakim sebagai fakta hukum, dan menunjukkan bahwasanya ada suatu upaya dari tersangka itu membentuk fakta lain tentang adanya suatu fakta yang sebenarnya, di mana dia melindas korban yang diketahui oleh petugas parkir, yang kemudian petugas parkir itu memanggil security dan ada tersangka di dalam mobil tersebut. Seperti isu framing yang disampaikan di dalam TV One kemarin, yang ada mengatakan ada mobil lain, tidak ada mobil lain di basement. Hanya mobil tersangka, dan pada saat itu ada korban yang terkapar di basement.
Maaf, jadi video itu direkam langsung oleh tersangka ini, Mas. Iya, Dan beberapa menit setelah dia melindas. betul. Oke. Jadi artinya ini emang sengaja dia buat video ini. Iya, Oke. sengaja yang dalam ilmu kriminologi tentu itu adalah suatu bentuk upaya dari seorang tersangka untuk mengaburkan sebuah fakta. Paham? Ya. Dan kita harus ketahui tentang penerapan pasal yang disangkakan oleh jaksa, tentang penerapan pasal yang sudah disangkakan oleh penyidik sejak penyidikan sampai dengan P21. Itu terdapat pasal pembunuhan. Inilah dasar akhir kenapa pasal pembunuhan itu dominan di dalam kasus ini. Karena apa? Ada suatu kesadaran atas seseorang yang sudah melindas seorang perempuan yang dia sadari berada di sisi mobilnya. Apa alasan saya bisa mengatakan dia itu sadar? Karena dia mengetahui ada perempuan itu dan dia sapa perempuan itu dengan, kamu mau pulang nggak dengan aku atau kamu pulang dengan Alan? Dia tahu di samping situ ada perempuan. Kemudian dia tidak melakukan upaya untuk meminta korban itu pergi dari situ sebelum memutarkan mobilnya, dan juga tidak ada upaya lain. Jadi setelah tidak ada tanggapan dari korban, kemudian dia memutarkan mobilnya, yang dimana ban belakang dari korban itu melindas korban, ban belakang dari tersangka itu melindas korban. Itu faktanya. Kemudian setelah korban berjalan dan dihentikan oleh petugas parkir, dia sudah tahu melindas, tapi dia tidak berhenti. Dihentikan oleh petugas parkir, disitulah ada motif sudah. Artinya apa? Ada sebuah tindakan yang telah dia sadari dan dia mencoba untuk tidak bertanggung jawab kan di situ. Kemudian dia turun dan dia merekam untuk mengaburkan sebuah fakta kejadian. Itulah kenapa saya bilang ini dominan pembunuhan. Bagaimana mungkin putusan di Surabaya mengatakan ini bukan pembunuhan karena alkohol, tidak ada saksi. Anda lihat sendiri. Iya. Di situ jelas banyak ada saksi. Security ya. Dan tersangka ini tidak terbukti melakukan tindakan tersebut padahal ada upaya pengaburan fakta seperti itu. Ini sangat kontradiktif dan pastinya video ini juga diputar kan di ruang persidangan, Mas? Diputar. Tapi kenapa ya bisa sampai keputusan hakim di luar ini kita ya? Ya. Apa yang menguatkan hakim itu, Mas? Boleh cerita nggak dari jalannya sidang kemarin itu? Saya merasa persidangan itu tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Saya menilai perjalanan persidangan itu tidak fair, tidak komprehensif menurut saya, dan hakim dalam hari ini tidak melihat perkara ini secara objektif berdasarkan fakta-fakta yang ada. Teknis penggalian hakim di dalam menggali fakta-fakta di dalam persidangan saya lihat tidak bersifat komprehensif. Artinya apa? Bahkan saya melihat suatu perilaku hakim yang menurut saya justru menghentikan atau bahkan mengaburkan fakta-fakta yang seharusnya bisa terungkap di persidangan. Nah ini kan kemarin kami dengar Mas juga dari Komisi 3 DPR RI ya. Ada RDPU dadakan gitu ya, yang kita tahu ini sebenarnya di DPR lagi masa reses gitu ya, tapi karena ini kondisinya apa yang berkembang DPR kemarin, Mas, dalam rapat kemarin? Ya, di Komisi 3 kemarin bersama-sama kita melakukan analisis awal. Analisis awal tentang fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada di sisi kami sebagai tim kuasa hukum korban. Tentunya bukti-bukti ini juga ditunjang oleh bukti-bukti yang sudah disajikan jaksa di dalam surat dakwaan maupun surat putusan. Dalam hasil analisa awal, di sana ada suatu perbuatan pidana ada terhadap pasal-pasal yang sudah didakwakan oleh jaksa. Bagaimana mungkin di sana ada putusan first part. Jadi putusan yang membebaskan tersangka dari semua tuntutan terhadap pasal-pasal yang sudah didakwakan jaksa. Itu sangat-sangat mencederai keadilan. Padahal ada fakta-fakta yang seperti ini. Dan jika ingin kami kuliti satu persatu, saya ambil salah satu aspek saja di sini. Hakim itu tidak dengan teliti melihat fakta hukum di mana
salah satunya dia menyatakan adanya niat baik dari tersangka. Dari video ini saja sudah terlihat tidak ada niat baik. Itu pertama. Yang kedua, yang menjadikan dasar awal pertimbangan hakim adalah tersangka ini membiayai seluruh biaya rumah sakit, biaya pemakaman dan pemulangan jenazah. Hakim telah salah menerapkan dasar pertimbangan dengan tidak berdasarkan alat bukti yang sah. Karena perlu diketahui biaya otopsi, biaya pemulangan jenazah, dan biaya rumah sakit itu yang menanggung adalah kami tim kuasa hukum. Bukan tersangka. Kami ada buktinya, kami ada saksinya. Bagaimana mungkin hakim memasukkan itu di dalam dasar pertimbangannya? Untuk menunjukkan adanya niat iktikat baik dari tersangka. Ya. Nah kemudian gini Mas, ini kan hakim udah vonis ya terhadap tersangka dibebaskan gitu ya. Tapi kan ini terus berlanjut nih Mas, kemarin ke DPR. Jadi what next dari sisi kuasa hukum, apa langkah selanjutnya nih Mas? Pertama terkait dengan proses hukum yang berjalan terhadap tersangka ya, kami akan meminta kepada jaksa penuntut umum untuk bisa bersikap korporatif, memberikan ruang juga kepada kuasa hukum korban untuk memberikan saran pendapat di dalam mengajukan proses memori kasasi nantinya, sehingga kasasi itu dapat memuat fakta-fakta hukum yang lebih maksimal, sehingga menunjang nantinya di tingkat kasasi agar majelis hakim yang memeriksa di tingkat kasasi itu lebih objektif, lebih bisa melihat fakta kebenaran itu secara komprehensif. Meskipun di saat ini pun saya merasa bukti-buktinya sudah cukup. Tapi dengan adanya sikap korporatif dari JPU untuk memberikan ruang kepada tim penasihat hukum, tentu itu akan menambah kekuatan bagi JPU. Dan saya harap majelis hakim di tingkat kasasi juga bisa memberikan putusan yang sesuai dengan fakta, komprehensif, objektif, dan memberikan keadilan yang seadil-adilnya. Iya. Jadi artinya akan ada upaya kasasi lah ya setelah ini ya. Terus kemudian dari sisi DPR kemarin mungkin ada ini Mas? Ya, kami juga menyampaikan dalam pertemuan dengan anggota Dewan ya, bahwasanya apa yang dilakukan 3 majelis hakim di Pengadilan Negeri Surabaya ini akan menjadi sebuah presiden peradilan di Indonesia yang tidak baik, yang buruk. Bahkan mencoreng keadilan yang ada di Republik Indonesia. Oleh karena itu, kami meminta dukungan kepada Komisi 3 dan alhamdulillah didukung oleh Komisi 3, bahwasanya kami akan melaporkan ketiga hakim ini kepada Komisi Yudisial dan sudah kami laporkan pada hari Senin kemarin. Dan juga kami hari ini sudah melaporkan 3 majelis hakim ini kepada Badan Pengawasan Hakim di Mahkamah Agung. Tentu kami berharap komitmen dari Komisi 3 untuk mengawal proses pemeriksaan terhadap 3 hakim ini, investigasi terhadap 3 hakim ini, dan nantinya harapannya adalah putusannya bisa memberikan sanksi tegas kepada 3 hakim ini. Meskipun ya, catatan saya dari hasil laporan saya kepada Badan Pengawasan Hakim ya di Mahkamah Agung hari ini, saya merasa orang kecil, orang susah, orang tidak mampu jangan pernah berharap mendapatkan keadilan. Itu catatan saya. Karena bagaimana kita akan melaporkan sebuah sikap dan perilaku hakim di Badan Pengawasan Hakim di Mahkamah Agung akan melalui proses birokrasi yang sangat panjang dan kontrol yang tidak bisa kita lihat dengan baik. Artinya jika di kepolisian kita bisa mendapatkan SP2HP, surat perkembangan hasil penyelidikan atau penyidikan, tapi di sana tidak. Meskipun dia punya sistem pengawasan dan sistem yang itu ada di setiap pengadilan negeri di setiap wilayah, itu tidak tersosialisasi dengan baik. Dan tidak transparan ya. Dan tidak transparan. Karena kita tahu beratus-ratus wartawan seluruh Indonesia telah mewawancarai Humas Pengadilan Negeri Surabaya. Tapi tidak ada satupun statement dari Humas Pengadilan Negeri Surabaya yang mengatakan jika ada pihak-pihak yang merasa tidak terima atau mungkin merasa keberatan terhadap sikap hakim di dalam persidangan, bisa melaporkan kepada Bawas melalui sistem yang ada secara online di pengadilannya. Itu tidak ada. Artinya apa? Informasi itu tidak disampaikan kepada masyarakat. Atau mungkin dia tidak menyadari adanya sistem itu di pengadilan tersebut. Bahkan tadi pagi pada saat saya melakukan wawancara dengan TV One,
Humas ini pun tidak menjelaskan dengan detail bahwasanya ternyata di pengadilan negeri itu ada pengawasan internal. Dan dia mengatakan bahwasanya kami tidak bisa melakukan pengawasan internal karena itu mengintervensi hakim. Yang diawasi itu bukan putusannya, tapi sikapnya. Bagaimana dia bersidang sehingga itu nanti sikap itu suasana kebatinan hakim itu sikap mempengaruhi profesinya ya. Kenapa? Sikap profesi, suasana kebatinan itu mempengaruhi keyakinan hakim dalam mempertimbangkan dan memutus perkara. Tentu jika sikapnya sudah memihak, tidak imparsial, ini tentu akan menghasilkan putusan yang tidak objektif dan berkeadilan. Oke. Nah, Mas, ini kan kalau Mas Dimas sebagai kuasa hukumnya Dini ya, melihat kondisi penegakan hukum kita seperti ini gitu ya. Tadi kita sempat ngobrol-ngobrol, hari ini juga ada putusan juga di PN mana tadi Mas? Blitar ya. Terus yang lagi rame juga kasus Vina gitu ya, udah 8 tahun yang lalu. Mas gimana sih ngelihat sebenarnya kondisi hukum di Republik ini hari ini itu gimana Mas? Jika saya boleh mengkritik ya, sebenarnya kita dengan segala transparansi, dengan segala konsep-konsep pembaharuan hukum, bukannya kita mengalami kemajuan, sekarang ini malah kita mengalami kemunduran yang sangat jauh. Sekarang ini kita sulit menemukan hakim-hakim seperti Artijo Alkausar dan lain-lain sebagainya. Karena apa? Karena ternyata seperti ini bentuk peradilannya. Dimulai tingkat bawah, mulai polisi, jaksa, hakim, pengacara, semuanya sudah memiliki ruang gelapnya masing-masing. Bila seperti ini, akan timbul sebuah disparitas keyakinan dalam menegakkan sebuah kebenaran. Misalkan, seorang polisi ingin menegakkan kebenaran, ingin menangkap orang yang melakukan tindak pidana. Dia susah payah melakukan pemberkasan, susah payah melakukan pembuktian, susah payah melakukan pengejaran. Ketangkep pelakunya, berkasnya banyak, dibuktikan, dituntut oleh jaksa, diputus bebas di pengadilan. Itu adalah mengkhianati sebuah proses mencari fakta material demi menegakkan kebenaran. Akhirnya polisi bisa berpendapat, ngapain aku susah-susah nangkep, toh nanti juga kamu bebasin. Kalau bisa diselesaikan di sini, mending tak selesaikan di sini. Bisa saja kan ada istilah begitu nanti. Kita udah berbuat benar di sini, di sana terjadi penyimpangan gitu ya. Di proses selanjutnya mending di sini aja langsung disimpangkan gitu kan gitu ya. Iya. Guidance yang seharusnya guidance ini menjadi senjata yang berjenjang untuk memberikan sebuah hukuman yang adil bagi seorang pelaku pidana ini tidak berjalan karena guidance-nya sudah disalahgunakan. Polisi dengan guidance penyidikan dan penangkapannya, jaksa dengan guidance penuntutan dan dakwaannya, hakim dengan guidance putusannya, semuanya menurut saya disalahgunakan. Bahkan pengacara dengan guidance pembelaannya juga mendorong guidance ini berjalan dengan arah yang tidak benar. Nah, Mas Dimas ini kembali ke Mas Dimas sebagai kuasa hukumnya Dini ya. Kami dengar nggak dibayar, Mas. Sementara kita tahu banyak kuasa hukum pengacara itu justru ini jadi sebenarnya kasus itu jadi ladang cari cuan ya dalam tanda kutip ya. Kenapa Mas Dimas di kasus Dini ini justru malah tidak mau tidak dibayar, kemudian berjuang kayak begini nih sampai mau ke Jakarta segala macam, boleh ini ya Mas sharing kita? Saya melihat perkara ini adalah suatu bentuk tanggung jawab moral kita terhadap profesi yang kita pegang teguh. Sebagai seorang pengacara, kita adalah sebagai bagian dari aparat yang diberi tugas untuk melakukan penegakan hukum. Apa penegakan hukum? Penegakan hukum itu kaitannya dengan bertindak benar berdasarkan kebenaran. Artinya, jika kita masih berhitung-hitung tentang kebenaran, maka Tuhan akan menjauhkan kita daripada kebenaran. Itu yang saya pegang teguh.
Oleh karena itu kasus ini dengan segala dinamikanya saya ambil semua tanggung jawab itu karena saya ingin menunjukkan jangan sampai Indonesia ini kehilangan kebenaran dan keadilan. Ya. Nah kami dengar juga sampai biaya sekolah anak dini di pesantren juga Mas Dimas yang tanggung. Ya. Sejauh mana Mas? Ya. Ada suasana psikologis dari seorang anak yang kehilangan ibunya dan kemudian tidak tahu ayahnya di mana. Saat anak ini nanti besar di dalam lingkungan di mana dia lahir dari ibunya yang menjadi seorang korban tindak kejahatan, dia bisa cenderung menjadi seorang yang dekat dengan kejahatan. Bila kita melihat itu, kita mendiamkan hal itu, maka kita termasuk pada orang-orang yang membiarkan lahir satu penjahat baru yang bisa melahirkan banyak penjahat yang lain. Oleh karena itu, tanggung jawab itu kami ambil agar anak ini memiliki mentalitas, moralitas, dan kepercayaan diri. Bahwasanya meskipun ibuku mengalami hal begini, tapi saya masih bisa tumbuh menjadi anak yang baik. Dan saya berharap anak ini nantinya juga menjadi bagian daripada penegakan hukum yang ada di Indonesia ini. Amin, amin, amin. Tapi sejauh ini anak tersebut tahu perkara ini, Tahu. kasus ibunya gitu. Tahu. Bagaimana perkara ini dari awal sampai berproses sampai sekarang gitu. Tahu. Dan disitulah kenapa saya harus mengambil, karena saya ingin menumbuhkan rasa psikologis terhadap anak itu untuk melihat perkara ini secara jernih. Meskipun dia anak yang belum cukup umur. Tapi pada saat kita mengambil itu dengan penuh tanggung jawab, penuh kasih sayang, menyampaikan bahwasannya yang baik itu adalah seperti ini, yang buruk adalah seperti ini, itu akan menjadi sebuah pelajaran hidup bagi dia yang nanti akan dipegang teguh sampai dengan dewasa. Nah, baik si anak maupun keluarga kan pasti tahu kemarin hakim memvonis bebas tersangkanya. Gimana respon pihak keluarga, Mas? Ya, pihak keluarga tentu sangat sedih dan kecewa. Ya. Tapi saya juga ada sebuah tanggung jawab baru, yakni mengembalikan moral mereka untuk tetap berjuang. Saya tidak ingin mereka berkecil hati dan melihat bahwasanya oh begini ternyata hukum bagi rakyat kecil. Dengan adanya perhatian dari teman-teman media seperti Mas Darwin dan media-media yang lain, pejabat-pejabat yang peduli dengan kasus ini dan masyarakat Indonesia, saya ingin menunjukkan kepada orang-orang kecil ini bahwasanya selama kita mau bergerak, selama kita mau berjuang, sesulit apapun, seterjal apapun, percayalah pada kebaikan karena kebenaran akan menemukan jalannya. Amin, amin. Oke, Mas, gak terasa kita udah di penghujung. Ya. Saya pengen Mas Dimas menyampaikan semacam closing statement. Apakah itu terkait mengarah ke kasasi dini dalam proses hukum ini atau terkait penegakan hukum kita di Indonesia secara umum gitu, atau apapun itulah, kita kasih waktu 1-2 menit kepada Mas Dimas untuk menyampaikan closing statement. Ya, closing statement saya singkat ya. Pada dasarnya kebaikan, kebenaran, integritas dan moralitas itu berpengaruh pada penegakan daripada kebenaran itu. Dan jika kita menjaga itu semua dengan baik, maka keadilan yang kita inginkan dapat tercipta di masyarakat. Bukan dengan berbagai macam undang-undang, berbagai macam keilmuan dan lain sebagainya. Ilmu yang digunakan dengan salah, maka akan menghasilkan kebenaran dan keadilan yang salah. Tapi ilmu yang digunakan dengan cara yang benar, berdasarkan kebenaran akan menghasilkan keadilan dan kemanfaatan yang benar. Bermanfaat untuk semua orang. Sama seperti yang disampaikan oleh Profesor Sacipto Raharjo, biarkan hukum itu mengalir. Meskipun saat ini penegakan hukum itu ini moralitas yang kondisinya buruk hari ini. Oke, Mas Dimas, kita ngopi dulu sebelum kita bubar tutup acara ini. Jadi besok rencana balik Surabaya? Balik. Mas Dimas, terima kasih banyak udah mau sharing, berbagi dengan kami di Forum Keadilan TV.
Salam kami buat keluarga Dini di Surabaya gitu ya. Di Dan- Sukabumi, Pak. Di Sukabumi, maaf. Di Sukabumi. Ya, apapun itu nantinya proses menuju kasasi atau ada proses lain lagi ya. Dalam perkara ini kami doakan semoga berlangsung dengan lancar, dimudahkan, dan harapan kita sama seperti nama kami, Forum Keadilan. Semoga keadilan itu terus memihak kepada kebenaran. Artinya semoga apa yang Mas Dimas dan tim perjuangkan hari ini mencapai titik keadilan sebenar-benarnya. Terima Amin. kasih banyak, Mas. Terima kasih. Oke, Sobat Forum dimanapun Anda berada, itu tadi obrolan kami bersama Mas Dimas Mahura Al-Faruq, kuasa hukum dari Dini, korban pembunuhan yang diduga dibunuh oleh anak ex wakil rakyat di Surabaya, di PN Surabaya maksud kami. Saksikan terus Forum Ngobdar, tentu saja kami akan hadirkan dengan isu-isu terkini dan isu-isu terupdate lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.